Perkenalkan Ibu, saya Suster Nurul. Hari ini saya bertugas shift siang sampai pukul 9 malam. Jadi kalau ada apa-apa Ibu bisa hubungi saya. Ya. Nah setelah itu kita identifikasi identitas pasien. Oke, boleh tahu siapa namanya Ibu? Lucy, Tanggal lahirnya Bu? 21 Juli 2003. Oke, coba saya lihat. Nah, baru disesuaikan dengan Gelang pasien. Sesuai, oke, berarti ini betul pasien yang akan kita kaji, ya. Nah, sebelumnya setelah kita identifikasi, kita sudah perkenalan nama, kita identifikasi, baru kita jelaskan, ya. Sebelum jelaskan, sorry, saya tanya dulu keluhan pasien ya. Saya udah nanya nama pasien, berarti sekarang ke keluhan, ya. Oke, Ibu hari ini apa yang Ibu rasakan, Bu? Ini napas saya gak lancar. Agak sesek. Ya, misalnya saya sesek ngap ya, misalnya nggak enak nih kalau tidur posisi ini itu jadi nggak enak. Oke, kalau gitu nanti saya periksa ya Bu ya. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu untuk melihat apakah ada gangguan pernapasan atau tidak. Ya, nanti hasil pemeriksaannya akan disampaikan oleh dokter misalnya ya. Sekaligus nanti hasil pemeriksaan diagnostik kayak cek darah dan lain-lain. Ya, ini bersedia Ibu ya? Iya. Nanti saat pelaksanaannya mungkin Ibu agak sedikit tidak nyaman karena nanti akan sedikit dibuka bajunya gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Ya Bu ya. Oke, kalau sudah setuju pasiennya berarti kita atur lingkungan ya. Privasi pasiennya ditutup ya, cahayanya diatur, ya diterangkan. Setelah itu kita siapkan alat. Bentar ya Bu ya, saya siapkan alat dulu ya. Siapin alat. Apa aja sih untuk pemeriksaan fisik alat yang dibutuhkan? Stetoskop. Nah, kalau di SOP itu sebetulnya nggak semua alatnya dipakai ya. Itu untuk pemeriksaan fisik secara umum itu. Tapi kalau untuk pemeriksaan sistem pernafasan kita hanya butuh beberapa alat saja. Contohnya di sini Stetoskop. wajib ya. Terus ada tensi wajib. Kenapa harus? Karena mau apapun pemeriksaan fisik ya, CCTV-nya harus dilakukan di awal. Ya, apapun itu pemeriksaan fisiknya. Sistem skeletal, sistem pernapasan, kardio, ya. Nah, terus di sini ada beberapa alat yang dibutuhkan juga ya. Tadi ini buat cek ya. Cek suhu ya. Nah, terus di sini ada namanya spekulu hidung. Nah, spekulu hidung dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Untuk apa? Untuk melihat ya di dalam lubang hidung ada polip atau benjolan atau tidak, terus ada sekret atau tidak. Biasanya ini dipasang sama penlight ya. Ini dibantu untuk memberikan penerangan ya, untuk kita lihat seperti apa sih di dalam hidung pasien. Oke, nah itu yang dibutuhkan. Nah ada satu lagi sebetulnya tong spatel itu bisa dibutuhkan ya. Kalau misalnya pemeriksaan sistem nafas, kita juga bisa lihat di jalur nafasnya ya, apakah ada peradangan, ya ada kemerahan atau mungkin tonsilnya membesar, kan itu berpengaruh ya. Nah itu yang harus dibutuhkan. Terus ini dibutuhkan apa? Butuhkan. Nggak perlu ya sebetulnya ya, karena sistem pernafasan kita tidak melakukan tindakan invasif ya, atau tidak ada tindakan suntik menyuntik. Nah itu aja alatnya ya, sederhana ya. Oke, berarti kalau untuk PMV sistem pernapasan ini yang harus kita fokuskan bukan ke tindakan, tapi gimana sih komunikasi kita dan juga pemahaman kita seperti apa cara pemeriksaan ya. Paham ya? Oke, udah siapkan alat, dibawa alatnya ke dekat pasien ya. Ibu, saya akan mulai pemeriksaan ya Bu ya. Ibu bisa tidur? Oke, tidur, nggak apa-apa, nanti tidur duduk ya. Saya menyesuaikan yang di SOP, tapi nanti pada pelaksanaan kalau teman-teman udah praktik di rumah sakit itu jangan suruh pasien tidur duduk. Jadi yang tidur beresin yang tidur dulu, yang duduk beresin yang duduk dulu. Ya. Apalagi pasiennya sesak napas disuruh bangun tambah sesak pasiennya. Makin sesak. Nah langsung di pemeriksaan tanda-tanda vital. Udah pada bisa? Udah praktek kan ya pagi? Udah. Praktek apa? Kalian belum ya ke rumah sakit? Nah nanti berarti mulai ke rumah sakit teman-teman udah pada punya alat kesehatan semuanya ya? Udah. Yakin ya udah bisa ya? Gak usah saya peragain lagi ya? Iya. Insya Allah. Saya minta satu orang aja. Satu orang ya, praktek saya minta ya. satu orang coba. Kita evaluasi ini kita bareng gitu. Evaluasi bareng-bareng maksudnya. Kita bareng-bareng.
belajar bareng, ini mah bukan ujian ya. Belajar bareng aja. Ya mumpung belum ke rumah sakit, jadi Yuk. pas ke pasien udah enak. Siapa? Yuk, silakan. Lihat. Oh, bikin. Nah. Apa aja nanti perhatikan. Kalau mau naik sih. Kelihatan nggak? Tangan ini sejajar sama jantung. Bajunya ya posisi. Bajunya ke atasin kalau ketebelan gitu. Enggak cuma Ya, terus dicek apa lagi? nadinya. Pasang dulu baru. Ada nadinya. Ada. Kalau Pasiennya lebih pintar gitu nih. Berarti mau ke rumah sakit ya nanti. Aku bagus kalau misalkan lagi nanti kalau pakai stetoskop suka gak denger, tapi kalau misalnya gini mah bisa. Jadi kadang-kadang Fokusnya gini aja, kalau misalnya teman-teman kalau nggak bisa kedengaran, kemungkinan salah meletakkan stetoskop ya. Yang kedua, tadi bajunya pasiennya pakai baju tebel. Jadi teman-teman bisa sambil lihat di stigmonya ya. Kalau misalnya denyutan pertama itu biasanya agak gerak. Iya. Nah ya, biasanya gerak. Atau biasa bisa sambil di raba ya. Kalau Nancy juga harus dipegang ya nadinya. Iya. Buat memastikan juga. Bener nggak sih suara yang ada di stetoskop sama nadi yang kita rasain? kalau untuk tempat pemeriksaannya itu Iya. kiri kanan itu mempengaruhi tuh. Sama aja, cuman kalau mau lebih akurat itu di sebelah kiri. Kenapa? Karena tidak dominan juga kan. Nah, ketika Nancy ya, saya kasih tahu. Tangan yang kiri harus sambil pegang Nadi. Tapi kalau katanya ini kan jadi kayak kurang Kebuka gitu Bu. Jadi suaranya dimasukin ke dalam. Oh iya katanya Bu, tapi kadang-kadang kedengeran ke sini kalau misalkan ini yang nggak ditekan katanya gitu. Coba dulu. Tapi jangan semuanya full segini dimasukin. Nah. Tahu nggak fungsinya di sini kita harus pegang? menyesuaikan juga kan. Memastikan apa? Suaranya sembunyi dan bukan di sini itu kenapa harus kita pegang? Lebih Ini kenceng adalah juga. penentu kapan kita berhenti memompa. Teman-teman itu nggak boleh memompa terusnya tuh loh, bisa pecah kalau beberapa vakum ya. Kalau misalnya dipegang sini ada denyutnya ya. Nanti kalau sudah tidak teraba denyutnya berarti itu sudah berhenti. Jangan kita teruskan mompaknya. Ya batas pasien udah segitu, udah jangan dilanjutin. Sama seperti ini juga stetoskop terbuka bagian atasnya atau tertutup bagian atasnya. Ya, jadi jangan sampai pas kita pakai stetoskop ternyata bagian atasnya yang terbuka, bagian dalamnya sini tertutup, jadi nggak akan kedengeran. Iya. Terus stetoskop juga bagus apa enggaknya, suaranya lebih terdengar apa enggak, harga nggak bohong lah ya. 23.000. Kenapa? Enggak harus. Yesh, yang mulus gitu. Ya ininya susah Bu. Pakai feeling. Jadi kan makanya kenapa mahasiswa disuruh bawa alat sendiri, kan biasanya kalau itu udah punya feeling nih, udah pakai penyalat sendiri kan udah tahu feelingnya kayak gimana, Iya. cara Ngelosinya. membuka itunya gitu kan. Beda kalau pakai punya orang lain yang nggak tahu gimana kebiasaannya gitu. Berapa? 90/70. Nyata. Oke, ada yang mau validasi? Ayo. Ya, sini. Ibu izin bertanya. Boleh. Udah posisinya kayak tadi aja, nggak usah dulu. Gimana izin bertanya? Kan kadang ada pasien yang emang maaf ya berat tubuhnya besar gitu di lengannya. Nah, ketika mau titik itu bingung gitu, maksudnya mau tensi di mana gitu, soalnya pas di sini tuh nggak cukup gitu. Nah, itu gimana gitu diletaknya di mana? Kalau misalnya kondisinya seperti itu, biasanya kita pakai tensi yang memang sudah nge-link di monitor ya. Yang boleh monitor, kalau enggak ada itu tensi yang Digital. bukan digital. Apa sih namanya itu tuh bukan pakai Yang perkat lagi tapi yang pakai tali. Oh, iya. Yang rasa biasanya. Oh, jadi langsung ditaliin.
Berarti emang maksudnya nanti kalau ke pasien yang gitu beda lagi gitu. Tapi nanti mungkin di rumah sakit tiap rumah sakit berbeda ya, karena sekarang tensi yang air itu kan udah tajam, udah nggak boleh dipakai. Sekarang pakainya yang Jadi digital. mungkin tiap rumah sakit punya triknya masing-masing untuk gimana caranya biar tetap cover gitu ya si tangannya tadi yang besar ya. Jadi ini langsung saja. Sok coba. Bentar ya. Itu loh. Sini teman-teman sekaligus periksa napasnya ya, tapi napas jangan bilang, Bu saya mau cek napas, nanti pasiennya ngatur Napas. Jadi kita tempelin ke pasien. Jadi kita pemeriksaan 2 menit, 1 menit nadi, 1 menit napas. Ya, nadi normalnya berapa? 60. Napas? 14 sampai 20, ada yang 16 sampai 20 ya, tapi masih rentan, itu masih normal. Oke. Udah nadi, udah nafas, suhu juga sudah, baru kita masuk ke pemeriksaan, fokus ke sistem nafasnya ya. Di sini mulai kita inspeksi, lihat hidungnya, bentuk hidungnya seperti apa ya, normal atau tidak, simetris atau tidak ya. Terus ada kelainan bibir sumbing atau tidak pada pasiennya ya. Terus warna kulitnya rata atau Tidak. ya, ada lesi atau tidak. Kalau inspeksi berarti kita hanya fokus Melihat. melihat. Tuh, terus kita lihat kesimetrisan dadanya. Ya, ketika dia bernapas simetris atau tidak. Biasanya kalau misalnya pemeriksaan fisik kita harusnya buka baju ya. Jadi pasiennya nggak pakai baju. Jadi biar lebih terlihat. Ya, karena ini pempis nggak mungkin saya buka dan ada Pak Anggi gitu. Ya. Oke. Ini dilihat simetris nggak nih napasnya, gitu ya. Terus dilihat juga ada luka nggak di bagian dadanya, ada bekas operasi atau Tidak. ya. Terus warna kulitnya gimana, rata atau tidak ya, ada kelainan kulit atau tidak, yaitu yang diinspeksi oleh teman-teman. Nah, lalu yang kedua di sini mulai pemeriksaan lubang hidung ya. Ini nggak usah dilakuin langsung ya. Jadi pemeriksaan spekulum ini kan bentuknya kayak hidung ya, kayak lubang hidung ya. Ini cara masukinnya teman-teman, dibukanya di dalam, jangan dibuka dari luar. Ya, hati-hati. Jadi ini lancip ya, nih kayak gini ya. Jadi masukin dulu ke lubang hidung, baru sudah masuk kita buka. Ya, baru kita cek dengan penlight. Ya, kita lihat kebersihan hidungnya, ya, terus bulu hidungnya seperti apa. Kan ada juga bulu hidung yang memang dia nggak normal ya, sehingga Keluar. lebat bulu hidungnya, itu menghalangi sistem nafas ya. Terus lihat juga ada kemerahan atau tidak, ya, ada peradangan atau tidak, dan juga ada polip atau tidak. Ya, polip itu jadi kayak masak ya, ada benjolan nggak di hidung. Kalau misalnya nggak ada, oke, kan ini posisinya nggak buka ya, jangan langsung dicabut ya. Tutup dulu. Nah, kita tutup dulu, baru kita cabut pelan ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya. Kita lanjut ya. Nah, setelah pemeriksaan menggunakan spekulum hidung, itu kita mulai pemeriksaan palpasi. Saya tanya dulu ke teman-teman, ini mau saya peragain yang kita tidur dulu baru nanti duduk, atau mau tidur duduk sesuai SOP? Sesuai SOP. Berarti Ujiannya gimana? sesuai SOP. Ada, Bu. Oke, kita duduk. Boleh duduk, Bu. Nah, ketika pasien duduk, di sini kita mulai menginspeksi lagi ya. Nah, sebetulnya kalau mau inspeksi di awal, tadi ya, inspeksi di awal, kalau misalnya sesuai SOP, sesuai tadi. Jadi, mulai anamnesa, tanda-tanda vital, terus pemeriksaan di bagian hidung, ya, baru kita inspeksi, pasiennya disuruh duduk. Nah, ketika diinspeksi, yang pertama kan tadi kita sudah melihat ya, simetrisan dada, ya, pernapasannya seperti apa. Yang kedua, kita inspeksi, pasiennya bernafas pakai otot bantuan nafas atau tidak. Ya, ada cuping hidung atau tidak. Ya, cuping hidung itu ketika nafas, ya, dia ada pergerakan hidungnya ya. Terus yang kedua, ada nggak otot bantuan, misalnya trapeziusnya dia ya, tuh nafasnya. Nah, yang kedua kita inspeksi juga nih nafasnya pasien ini pakai pernapasan dada atau pernapasan perut. Nah, ada yang tahu cara membedakannya? Kalau pernapasan perut biasanya itu terlihat perutnya bergelombang ketika bernapas itu. Gitu ya. Jadi bukan dada. Jadi dia nafasnya pakai perut. Ya, biasanya penyanyi tuh nafasnya pakai perut. Nah, jadi perutnya tuh kayak ada penekanan gitu loh. Otot perutnya itu tegang. Karena nafasnya ditarik dari otot perut, ya.
Nah, lalu yang kedua, yang ke berapa tadi berarti ya? Ketiga ya? Iya. Ketiga, sudah dicek tadi ya nafasnya dari dada atau pernapasan dada atau pernapasan perut. Sekarang inspeksi bentuk dada ya atau bentuk toraks. Normalnya bentuk toraks ini adalah ada di sini disebut dengan transversal ya, dari aksila kanan dan kiri di sini transversal, dan di bagian sini ya, bagian sini itu disebut dengan anteroposterior ya, atau biasa kita singkat dengan AP. Nah, normalnya AP ini adalah setengahnya, sorry saya kebalik dulu. Setengah dari enggak. Iya, setengah. Oh iya benar. Gini, transversal itu 2 kali lipatnya anteroposterior. Jadi saya ibaratkan kalau misalnya anteroposterior ini panjangnya ya, panjangnya ini 3 cm, berarti transversalnya harusnya berapa? 6 ya, atau 2:1 ya. Nah, kita bisa minta pasiennya, ibu bisa angkat tangannya ke depan. Nah, kita observasi di sini, lihat ya, di bagian punggung atau di bagian depannya transversalnya ya, sama anteroposterior. Nah, dari segi kan nanti kalau misalnya pemeriksaan kan pasiennya buka baju ya, jadi itu terlihat, bisa ngebayangin lah ya teman-teman 2:1 ya. Anteroposterior itu berarti dia harus lebih kecil dari transversal ya, normalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata ada beberapa bentuk dada yang abnormal, diantaranya yang pertama ada yang namanya barrel chest. Barrel chest itu dimana posisi transversal atau ukuran transversal dengan anteroposterior itu 1:1. Nah, jadi bentuknya kayak galon loh, dari pinggir bulat ya, jadi si punggungnya ini dia bulat. Nah, jadi normalnya kan tadi misalnya 6, ini 3 ya, tapi kalau pada pasien barrel chest ini 6, ini 6 juga. Nah, jadi bentuknya Lumbung depan belakang. Nah ya, kenapa bisa sampai seperti itu? Itu biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan PPOK ya. Nah, contohnya emfisema ya, jadi ada kelebihan cairan di paru-paru yang memang menyebabkan adanya perubahan bentuk dada. Nah, kenapa disebut gangguan? Karena ketika ada cairan di dalam paru-paru ini akan mempengaruhi sistem pernapasan. Pasiennya akan lebih sesak ya, ekspansi paru juga akan berkurang ya. Itu satu ya, barrel chest namanya. Lalu yang kedua di sini ada funnel chest. Funnel ditulisnya ya. Funnel chest. Funnel chest itu di mana posisi atau bentuk toraks ini dia ke dalam. Cekung, bayang nggak ya? Nggak ada itu ya. Jadi dadanya tuh ke dalam, jadi hampir kayak orang bungkuk. Hampir kayak orang bungkuk, tapi bukan bungkuk. Nah, ini kan ada tulang sternum ya. Sternum ya? Iya. Nah, sternum ini dia ke dalam gini, bengkok ke dalam. Nah, jadi ketika dipegang dadanya ini bengkok ke dalam. Itu funnel chest. Itu bentuk Sunda banget. Gangguan bentuk. Legok kalau Sunda mah ada legokan ada ya. Itu gangguan bentuk perubahan bentuk toraks ya. Kenapa funnel chest menjadi gangguan? Karena tadi ketika ada perubahan tulang sternum ya, itu akan menyebabkan penekanan pada paru sehingga paru-parunya nggak bebas untuk berekspansi ya. Nah, lalu itu kedua ya funnel chest. Yang ketiga di sini ada pigeon chest. Pigeon chest itu dadanya kayak penguin burung atau bird chest biasanya ya. Jadi dia kebalikan funnel. Kalau funnel kan tadi sternumnya dalam ya, ini ke depan. Ya, jadi dia busung. Nah, tapi busungnya beda sama atlet ya. Kalau atlet kan bagus ya ini ya. Ini mah gitu tajam gitu ya, di sternumnya tuh dia ada bentuk tajamnya kayak burung lah, burung gitu kan. Ya. Ya. Nah, itu namanya pigeon chest. Itu juga sama ya. Ketika ada perubahan bentuk toraks, itu akan mempengaruhi kondisi paru yang ada di dalamnya. Ya. Nah, itu teman-teman harus hafalkan 3 bentuk abnormal pada toraks ya, atau bentuk dada ya. Nah, sekarang kita lihat kelainan bentuk tulang belakang. Kalau tadi kan bentuk dada ya. Nah, sekarang tulang belakang itu normalnya kan harusnya dia bentuknya gitu ya. Ada cekungan ke dalam ya. Nah, sekarang yang pertama itu ada gangguan yang pertama disebut dengan kiposis. Kiposis itu medula spinalis atau tulang belakang dia maju ke depan atau bungkuk. Ini ya. Itu kiposis ya. Jadi tulang belakangnya yang harusnya berdiri tegak ya, walaupun nanti ada
ke cekungan. Nah ini semua gini, ya itu bengkok. Nah dari ujungnya itu udah bengkok ya, ujung mana? dari sini, dari tulang ekor. Enggak, biasanya enggak dari sini. Kalau dari sini bengkoknya ngebalik. Ya dari sini lah, dari sini ini sudah mulai Oh, jadi setelah cekungan itu. perubahan bentuk, ya dia cekung ke dalam. Faktornya kenapa sih? Apa yang menyebabkan kiposis? Yang pertama bisa karena ada cedera, ya, atau yang kedua bisa karena faktor keturunan, ya, atau yang ketiga bisa karena faktor infeksi, ya. Biasanya itu yang menyebabkan kondisi tulang membungkuk. Dan satu lagi biasanya karena ada deformitas. Nah deformitas ini biasanya terjadi pada lansia, ya. Semakin tua ada pengeroposan tulang, lama kelamaan ada perubahan bentuk, dan bentuk itu menjadi adaptasi di sini dia nggak berubah, ada deformitas, perubahan bentuk tulang, ya. Makanya hati-hati ya, kalsium teman-teman harus dipenuhi dari sekarang, ya. Nah itu kiposis, ya, paham ya, kiposis ya, ke bawah. Terus yang kedua di sini ada lordosis. Nah lordosis kebalikannya, nah dia ke belakang. Ya, jadi kalau tadi kiposis gini, lordosis dia ke belakang. Nah, tenggak ke belakang, ya. Itu juga sama ya, faktor penyebabnya sama kayak dengan kiposis. Dan yang ketiga di sini ada skoliosis. Nah, kalau skoliosis itu berbentuk ya, tulang belakangnya bentuknya S. Nah, untuk skoliosis ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 klasifikasi, ya. Ada kiposis ringan, ada kiposis sedang, dan ada kiposis berat. Kalau kiposis ringan sampai sedang itu biasanya nggak akan sampai terlihat jelas, ya. Jelasnya nanti ketika kita melakukan pemeriksaan palpasi, kita susuri tulang belakangnya. Nah, kalau yang berat itu baru sudah bisa terlihat jelas. Tapi biasanya kalau kiposis teman-teman jangan berekspektasi temannya kayak pasiennya akan berbentuk S gini gitu ya. Biasanya dia hanya berbentuk posisinya kayak gini gitu ya. Jadi nggak paten S gitu aja ya. Itu hanya istilahnya aja, kiposis itu bentuknya kayak S. Kiposis, skoliosis ya. Skoliosis itu bentuknya kayak S, tapi bentuknya sebetulnya nggak harus sampai S banget, tapi ada perubahan, ya. Nah, ada satu lagi kiposkoliosis. Kiposkoliosis. Ya. Nah, kalau kiposkoliosis itu kelainannya bukan di tulang belakang, tapi kelainannya di tulang skapula. Mana tulang skapula? Sini ya. Jadi dia ada perubahan bentuk gini. Ya, perubahan dendek lah gitu ya, dendek. Jadi enggak rata lah gitu ya tulangnya, ya. Itu juga karena ya, itu menjadi perubahan atau gangguan bentuk tulang belakang, ya. Itu juga mempengaruhi ekspansi paru, ya. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melakukan infeksi, ya. Oke. Ya. Kenapa? Jongkok. Di mana? Ya di mana, di sini? Iya. Kenapa pusing? Iya. Duduk aja di sini, duduk sini. Ada kursi nggak, Kang Lina? Yang lain ada yang pusing lagi nggak? Aman, Bu. Aman ya. Paham ya inspeksi? Insyaallah. Ini nanti diujiankan, teman-teman harus paham ya. Aduh. Boleh tidur Ibu? Aduh, panjang. Ini benar penelitian si Anissa tuh dari panggil. Bukan ya, tadi Bumi. Enggak penelitian yang sebelum ujian. Nah, tadi inspeksi sudah. Sekarang kita pindah ke palpasi. Ya, palpasi berarti kita bisa mulai dari hidung. Di hidung itu teman-teman bisa cek, nggak lupa cek ke diri sendiri aja ya. Di sini kan di bagian hidungnya. Nah, susuri ke bawah mata, ya. Tanyakan sambil ke pasiennya ada nyeri atau tidak, ya, sambil kita kaji juga di sini ada benjolan atau tidak, ya. Setelah susuri ke bawah, sekarang sebaliknya susuri ke bagian atas, ya, bagian atas. Nah, itu fungsinya untuk apa? Sinusitis, ya, untuk ngecek ada sinus atau tidak. Biasanya kalau misalnya pasien sinus, ketika dilakukan pemijatan di area bawah mata di sini, ya, dia akan mengeluh ada nyeri, ya, ataupun di bagian atas, ya. Itu palpasi yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman bisa langsung melakukan palpasi di area trachea, ya, trachea misalnya gini, Ibu kenceng ya, ini disusuri ya di bagian tracheanya. Nah, dilihat apakah lurus atau tidak. Normalnya trachea itu harus
lurus ya. Kalau misalnya teman-teman menemukan ternyata deviasi ini trakeanya ke sebelah kiri bengkok gitu ya. Nah, teman-teman harus curiga. Kalau misalnya trakea bengkok, kemungkinan ada salah satu paru yang terganggu ya, di mana paru-paru itu ada tekanan sehingga dia nggak bisa menerima udara. Nah, bayangkan gini, trakea itu kan saluran besar ya dia, saluran utama, nanti bercabang ya. Iya. Nah, nanti ketika bercabang, di sini kan harusnya normal tuh udara tuh masuk kedua-duanya. Nah, ketika salah satu paru bermasalah, dia ada tekanan, ada udara berlebih misalnya dalam ya, dia nggak mau nerima udara, otomatis trakea yang harusnya ngasih udara sini dia tertekan ke yang sehat. Ya, jadi kalau misalnya trakeanya deviasi ke kanan, ya kanan pasien, berarti yang bermasalah paru yang mana? Kiri ya. Nah, karena dia nggak bisa nerima udara dari trakea. Biasanya pada pasien-pasien penemu torak ya. Pneumonia itu biasanya karena apa? Hiburan. Gak apa-apa ya, pneumonia betul ya, gangguan sistem pernapasan ya. Tapi bukan karena ada penumpukan udara. Biasanya kalau pneumonia biasanya ada infeksi ya. Biar gak ngantuk. Oke. Paham ya? Yang kedua tadi palpasi di bagian trachea. Nah, sekarang dari trachea turunlah kita ke bagian dada. Bagian dada di sini disusuri di ICS 1. Ya, ICS 1 itu mulainya dari mana sih? Di bawah tulang kelapis. Tulang itu ICS 1 ya. Itu mulai disusuri. Teman-teman bisa menyusuri dari tengah ke luar sambil dipijit. Ya. Ibu ada nyeri atau tidak ya, misalnya Dari sini tengah. yang pasiennya nggak mengeluh ada nyeri gitu ya, berarti kita susuri lanjut ke ICS ke 2 ya. Sambil kita kaji juga ya, ada benjolan atau tidak ya, terus ada krepitasi atau tidak. Krepitasi itu apa sih? Krepitasi itu seperti ada retakan ya, misalnya fraktur di bagian tulang iganya ya, ada fraktur. Nah, setelah dipalpasi, kalau pasiennya perempuan, ketika di bagian payudara, teman-teman bisa sekaligus cek payudaranya di palpasi ya, ada benjolan atau tidak, ada nyeri atau tidak ya. Paham ya? Sampai ke batas dia itu disusuri di palpasi semua. Oke, palpasi sampai di situ. Terus di sini juga tadi hidung udah ya, dari hidung sudah, ke trachea sudah, palpasi di bagian dada juga sudah. Sekarang masuk ke tahap selanjutnya, itu ada perkusi ya. Nah, sekarang perkusi apa yang mau diperkusi yang teman-teman? Suara. Diperkusi suara parunya gitu ya. Diperkusinya dari ICS mana? ICS 1 ini. Suara normalnya apa? Resonan atau sonor ya. Nah, ICS 1, coba saya teman-teman sambil praktek semuanya deh, sambil pegang ICS 1-nya. Pegang nggak? Bisa semua nggak perkusinya? Soalnya ada yang nggak bisa perkusi. Nah, Bener. semuanya praktek. Jadi kalau batang perkusi itu nggak ada suaranya. Oh ini. Nah, agak sedikit pakai tenaga ya, jangan ditowel-towel ya, jangan bunyi. Nah, udah ya. CS1 buat bunyinya normalnya sonor atau ya, resonan atau sonor ya. Terus kita turun ke ICS 2. Suaranya apa? Masih sonor ya, resonan. Sekarang turun ke ICS 3. Ada perubahan suara nggak? Aman. Di 3 itu pekat, suaranya jangan tuh, aman. Ada suara ya? Aman. Suara ada aman. Ya, itu pekak. Kenapa pekak atau dullness? Ada. Ini saya nggak pertama persepsi di kiri semuanya. Di kiri dulu. Sorry, bukan salah teman-teman. Kalau di kiri CS3 itu suaranya pekak karena ada
kiri jantung ya. ICS 3 sampai ICS 5 di dada sebelah kiri itu suaranya pasti pekak atau dullness ya. Ketika dilanjutkan ke ICS 6 sampai terakhir itu kembali lagi ke sonor nah, bahkan bisa terdengar timpani. Kalau sudah semakin bawah, kenapa timpani? Ada lambung ya, suaranya timpani ya, apalagi kalau bisa dimakan timpaninya merasa banget ya. Oke, sekarang kalau misalnya yang kanan ICS 1 sonor, ICS 2 sonor, ICS 3 masih apa? Sonor, ICS 4 masih aman gitu.